yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Nah, pernyataan PBNU ini sudah mulai memancing reaksi dari... Agak susah saya memahami kalau orang Islam lalu dengan gagah berani menolak itu. Kenapa Anda? Saya jelas menyayangkan penolakan sistem kekhalifahan oleh NU itu ya, karena nah, mila niku kita mboten perlu nopo bingung-bingung diserang wong kok gelem gawe negara Islam, jawabe gampil mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cong Aab di channel AA DJ. Salam Pancasila, salam NKRI. Baik pemirsa, kemarin di resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama, secara tegas Nahdlatul Ulama menolak rencana ataupun cita-cita khilafah, dan itu disampaikan oleh Gus Mus dengan Ibu Yeni Wahid di acara Harlah 1 abad Nahdlatul Ulama. Hal itu mengacu pada Muktamar Fikih Peradaban yang diadakan di Hotel Shangri-La Surabaya. Tentu ini merupakan keputusan yang tidak asal-asalan, terutama organisasi Nahdlatul Ulama itu organisasi yang sangat hati-hati di dalam memutuskan sesuatu, memutuskan banyak hal yang berhubungan dengan umat. Nah, pernyataan PBNU ini sudah mulai memancing reaksi dari beberapa tokoh ataupun orang-orang yang memang punya cita-cita untuk mendirikan sistem khilafah. Mungkin sebagian besar dari mereka kecewa terhadap keputusan PBNU, karena NU ormas terbesar menyatakan sikap menolak terhadap cita-cita khilafah. Mereka berpendapat bahwa NU tidak selayaknya menolak sistem khilafah, di mana khilafah itu memang sudah menjadi ajaran Islam. Entah kenapa mereka punya pandangan seperti itu. Apakah merekanya yang kurang ngaji ataupun mereka yang sudah mempunyai pemikiran sempit terhadap perkembangan umat Islam selama ini. Nahdlatul Ulama yang terdiri dari berbagai macam para kiai, para ulama, para mufti, ini tidak semerta-merta memutuskan begitu saja, tetapi dibuktikan dengan mengadakan sebuah muktamar yang menghadirkan para mufti yang memang tidak diragukan lagi di dalam pemahamannya terhadap Islam. Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Laisa mujdiyan wala minal maghrubi fi i'adatu iqamati khilafatin alamiyatin min sya'niha tauhidul muslimin abral alam muqabil ghairal muslimin. Satakun muhawalatu fi'li dhalikal amr ala nahwin hatmiyin karisiyah wa naqidah li maqasidis syariah ay hifdzud din wa hifdzun nafs wa hifdzul aql wa hifdzul irdi wa hifdzul mal kama barhanat ad-daulatul islamiyah fil Iraq wa Suriya ala dzalikal amri muakharan. Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap dapat menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan yang berhadap-hadapan dengan non-muslim, bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Sebagaimana terbukti akhir-akhir ini melalui upaya mendirikan negara ISIS, usaha semacam ini niscaya akan berakhir dalam kekacauan dan justru berlawanan dengan tujuan-tujuan pokok agama atau maqasidus syariah yang tergambar dalam 5 prinsip: menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keluarga, dan menjaga harta. Dia merupakan bagian daripada ajaran Islam. Dia merupakan fakta sejarah yang pernah ada. Suka ataupun tidak, dia akan tetap lahir nanti sebagai sebuah fase-fase pelanjut daripada fase yang mungkin sudah sampai di fase keempat, yang nanti akan kembali fase kelima dengan kedatangan Imam Mahdi dan lahirnya sebuah sistem yang sudah Allah sampaikan lewat Rasulullah, khilafah min hajjun nubuwah.
Agak susah saya memahami kalau orang Islam lalu dengan gagah berani menolak itu. Kenapa Anda? Di forum yang sama, NU juga dengan tegas menolak khilafah, tapi kemudian menegaskan bahwa yang didukung itu PBB. Apa tanggapan Prof lagi dengan pernyataan ini, Prof? Saya jelas menyayangkan penolakan sistem kekhalifahan oleh NU itu ya, karena bagaimanapun juga sistem pemerintahan Islam itu diakui oleh semua mazhab Islam, baik kitab-kitab klasik maupun sampai kitab modern. Nah, seharusnya NU itu sebagai ormas besar itu tidak, saya mengatakan tidak alergi lah ya, tidak ikut-ikutan alergi, mestinya begitu. Dengan sistem kekhalifahan yang jelas terbukti pernah ada, pernah kita mengalami masa kejayaan ya, bahkan itu bukan hanya 100 tahunan tapi sudah mencapai ribuan tahun. Dan perlu diingat, tegaknya kekhalifahan ala minhaj nubuwah itu kan sebenarnya sudah merupakan janji atau pernyataan Rasul ya, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih kan itu. Nah, pertanyaan saya seperti saya tulis di Facebook itu kan, kalau ada sekelompok orang ya atau ormas ya atau dan lain-lainnya itu menolak, apakah ini bisa kita mengatakan hadis itu tidak sahih, dhaif atau mungkin malah palsu gitu loh. Nah, mila niku kita mboten perlu napa bingung-bingung diserang wong gak gelem gawe negara Islam, jawabe gampil mawon, wong gak wajib ae lho. Gawe apik gak gawe ya wis. Lho. Lah Indonesia enake gak gawe mergo apa? Mergo akeh wong macem-macem, enek Kristen, enek Katolik, enek Budane, enek Hindune, enek Konghucune, enek macem-macem. Dadi niku jumlahnya sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman kebinekaan niku. Nek Bung Karno paling seneng niki bolak-balik niku mengutip ucapan seorang filosof Prancis Ernst Renan, gawe napa raison d'être d'une nation, alasan berdirinya sebuah bangsa. Lah terus Bung Karno mendesak Renan, berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebinekaan.